Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 selamat siang insan muda Madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap stay tune di 102,5 Radio Madani FM. Di lintas siar Jalan Tuku Umar nomor 48 Bojonegoro, edisi Kamis 3 Agustus 2023. Seperti biasa di edisi Kamis ya, kita ada bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan di kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama Valeria, seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar menyusui. Nah, kamu pada tahu nggak bahwa sebenarnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus merupakan Pekan ASI sedunia atau nasional gitu ya. Jadi kamu wajib tahu seperti apakah hal-hal yang berkaitan dengan menyusui gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama Valeria. Ada Bidan Ratna Handayani SST selaku konselor ASI dan penanggung jawab dari Ruang Nenatus Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Halo, assalamualaikum Mbak Ratna. Halo Mbak Ria. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat. Alhamdulillah. Oke, habis dinas gitu ya, habis jaga pagi gitu ya, langsung ke sini. Oke, Mbak Ratna, siang hari ini kita akan bahas tentang strategi sukses menyusui. Nah, kalau kita ketahui nih di satu pekan ini ya bakal sudah digembar-gemborkan sebagai Pekan ASI Sedunia nih ternyata ya, dimana ASI yang sudah tidak asing lagi bagi ibu-ibu muda khususnya, tetapi masyarakat juga tahu nih ASI merupakan air susu ibu yang menjadikan makanan terbaik bagi seorang bayi gitu ya, yang harus dikonsumsi dari umur 0 sampai 6 bulan. 6 bulan ya, betul ya? Nah, dari ASI itu bakal banyak sekali yang bakal diperoleh dari si bayi ya, karena memang ini merupakan imun pertama yang merupakan eksklusif yang wajib diberikan oleh seorang ibu kepada bayinya. Nah, seperti kita ketahui nih kalau sekarang ini kan seorang ibu baru melahirkan kemudian ingin memberikan ASI eksklusifnya, itu banyak sekali pantangan-pantangan tentu saja ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang seperti apakah nanti manfaatnya dan lain sebagainya nih, kayaknya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya untuk seorang ibu nih apa yang harus dipersiapkan nih ketika dia akan memberikan ASI terbaiknya kepada si bayinya gitu. Oke Mbak Ria ya. Kalau kita sebagai seorang ibu sih sebenarnya dari awal kita kalau sekarang sih sebenarnya pendidikan kesehatan sudah banyak sekali ya. Apalagi sekarang juga ada yang namanya kayak posyandu buat tidak hanya untuk bayi ya, tapi sekarang posyandu remaja pun juga ada. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai seorang wanita atau perempuan itu sudah dipersiapkan sebenarnya. Dari pihak pemerintah pun sudah menyiapkan. Sekarang ada seperti masuk juga di sekolah-sekolah SMA untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan yang diberi oleh tenaga kesehatan atau puskesmas. Dari situ jelas kita sudah dapat tentang apa yang dimaksud, tahu tentang apa itu kesehatan reproduksi. Dari situ juga kita dikembangkan lagi kalau di tempat di desa itu ada posyandu untuk teman-teman remaja. Dari situ sudah seharusnya kita juga perempuan tuh atau teman-teman yang remaja sudah tahu alat reproduksi apa, seperti apa, masalah apa, dan juga di situ juga disampaikan sedikit banyak tentang anatomi dan sebagainya. Yang salah satunya memang anatomi sendiri ada pada payudara yang ada pada wanita ya, yang nanti juga itu pada saat persiapan nanti dia untuk menikah seperti apa persiapannya, juga nanti dilanjutkan juga kalau ibu-ibu itu yang sudah menikah pasti yang hamil itu juga nanti semua berharap akan bisa memberikan ASI karena memang ASI yang terbaik. Dari ibu hamil sekarang juga banyak sekali kelas-kelas ibu hamil yang tidak hanya dilakukan di desa-desa, di klinik-klinik yang sudah tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro, kemudian yang ada di rumah sakit, puskesmas juga sudah ada yang namanya kelas ibu hamil yang di situ juga diberikan edukasi tentang persiapan untuk menyusui. Jadi rasanya kalau pemahaman tentang seperti apa menyusui, manfaat itu sebenarnya banyak sekali, dan kami semua juga sudah tahu para ibu atau calon ibu ya yang nanti hamil atau menyusui. Oke, jadi memang
persiapan itu sudah disiapkan oleh pemerintah dan dari individu sendiri Iya, sebenarnya betul. sudah banyak ya Iya. searching gitu. Seperti apa sih ketika kita nanti setelah menikah, punya anak, menyusui bagaimana, Betul. edukasi lainnya, bahkan dari HP pun kita bisa tahu nih Tahu, sebenarnya ya, betul. gampang sekali informasi tentang menyusui itu kita dapatkan gitu ya. Tetapi mungkin persiapan mental itu yang harus dipersiapkan dan tidak mudah gitu ya. Karena menjadi ibu muda itu gampang-gampang susah. Betul. Kita juga merasakan. Bukan gampang-gampang susah, gampang-gampang-gampang. Gitu ya, gampang-gampang gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita mempunyai pemahaman yang sudah benar tentang bagaimana menyusui yang benar, pasti juga akan dilalui dengan mudah gitu ya. Insya Allah. Betul banget. Nah, Mbak Ratna nih, kalaupun kita sudah mulai googling ya, udah tahu nih, seorang ibu itu nantinya bakal kodratnya itu menyusui bayinya gitu. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan ASI-nya, harta terbaiknya gitu ya, untuk anak-anaknya gitu. Nah, tapi di luar sana ada beberapa juga yang mungkin mempunyai kekhawatiran gitu loh. Wah, nanti kalau aku menyusui bakal merubah bentuk tubuh, atau nanti kalau aku menyusui bakal apa ya, aktivitas menjadi terhambat. Nah, ini perlu diedukasi nih masyarakat-masyarakat seperti itu ya. Para calon ibu muda nih, sebenarnya apa sih manfaat dari menyusui, Mbak, supaya tidak gagal fokus gitu ya. Lebih baik menyusui daripada memberikan susu formula gitu kan. Betul. Oke, silahkan nih, Mbak. Oke, sebelumnya kita tahu banyak sekali manfaat dari ASI dan menyusui ya. Terutama apa sih manfaat ASI dan menyusui? Itu tidak hanya untuk ibu dan bayi, sebenarnya juga buat keluarganya, pemerintah, apalagi juga buat di rumah sakit ya yang merawat bayi yang sakit ya, itu pemberian ASI memang banyak sekali manfaatnya. Yang pertama memang otomatis ada bonding antara ibu dan anak, dengan kita berdekatan dengan bayi. Seperti kita ketahui ya, kalau di dalam perut otomatis bayi itu mendekatkan detak jantung ibunya kan. Saat dia keluar, dia langsung ditekankan tadi seperti MD itu kan, di situ terjadilah bonding, kedekatan antara ibu dengan bayinya, terjalinnya hubungan rasa kasih sayang. Secara otomatis juga itu akan juga mempercepat produksi ASI, Mbak. Memang iya betul, karena dari bayi yang merangkak, kemudian jilatan bayi sampai dia menemukan puting, kemudian keberhasilan IMD dilanjutkan, itu banyak banget di awal-awal dari proses menyusunya di situ. Kemudian juga kalau ASI sudah keluar otomatis praktis, nggak perlu kita ribet menyiapkan botol dan sebagainya, dan ekonomis. Kalau kita hitung sebenarnya harga satu kaleng susu kalau kita hitung untuk bayi rata-rata itu berapa, itu dia akan habisnya itu berapa sih, padahal kita tahu untuk pertumbuhan atau itu kalau pemberian susu formula itu lumayan ya mahal ya. Seperti itu. Kemudian untuk ibunya juga penurunan risiko terjadinya perdarahan pada setelah dia melahirkan, risiko terjadinya penurunan risiko terjadinya kanker payudara, kemudian juga untuk bayinya antibodinya. IMD sebenarnya tidak hanya ASI-nya aja atau kolostrum ya, tapi jilatan ternyata itu diketahui dari koloni keringat keringat ibunya itu juga bermanfaat. Oh gitu ya. Betul. Serius. Betul. Tapi yang ada di sekitar aja ya. Otomatis yang sekitar aja ya, semuanya. Kemudian ASI sendiri kan banyak sekali isinya ya, baik protein, antibodinya, untuk peningkatan antibodi untuk peningkatan kekebalan pada bayi tersebut, dan juga nutrisinya memang tercukupi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan sekarang bayi itu usia dia lahir prematur, ASI yang keluar itu sesuai dengan dia prematur. Kalau dia lahir usia 1 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya, produksi ASI yang diciptakan Allah itu dia sudah sesuai banget. Kayak kalau susu formula kan kita lihat komposisi susu formula 0 sampai 6 bulan. Itu kan komposisinya tetap. Tapi kalau ASI enggak, dia menyesuaikan. Lagi hari pertama aja kita tahu kolostrum isinya apa. Setelah itu ada ASI transisi, isinya sudah berbeda lagi, menyesuaikan dengan keadaan bayi dan apa yang dibutuhkan bayi. Setelah itu ASI matur seperti apa. Begitu juga pada saat ASI yang kita minumkan, diminum kalau dia sudah
usia matur, itu asinya matur, itu antara asi awal atau formil dan high milk di akhir itu isinya berbeda. Jadi tidak sama. Mungkin orang taunya ya asi hanya menyangkan, kalau orang tua tuh bilang kalau tengen iku nduk, mungkin seperti dia kenyang. Tapi kalau yang kiri, payudara kiri itu untuk kalau dulu saya itu ya orang-orang tua, kalau kiri itu seperti kalau kita kehausan. Nah sebenarnya kalau ASI, formin, halmi itu sebenarnya memang seperti itu, tapi ada di kedua payudara kita. Jadi manfaat ASI sebenarnya banyak sekali. Mungkin kalau kita ceritakan manfaatnya enggak cukup lah waktu kita. Iya, bisa jadi tahun depan ya baru selesai gitu. Karena memang ya itu tadi salah satu manfaat ASI yang tidak ada di susu formula gitu ya. Itu imun yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan dimanapun. Dan seperti disampaikan tadi, Allah sudah menciptakan sedemikian rupa yang sangat luar biasa pada tubuh kita untuk diberikan secara gratis. Betul. Dan ekonomis ya, bersih, higienis, dan pokoknya segalanya ASI itu segalanya. Oke, jadi manfaatnya sangat luar biasa, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi gitu ya. Nah, kalaupun masih ada keraguan nih, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan nih faktor-faktor apa yang menjadikan keberhasilan seorang ibu itu bisa menyusui, Mbak? Faktor-faktor itu sih sebenarnya kembali lagi ke ibu sendiri ya. Dari awal ibunya ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal kita kembali ke ibu sendiri. Antara lainnya yaitu secara mental tadi sudah disebutkan sama Mbak Ria, psikologisnya seperti apa, dan keinginan serta tekad ibunya, saya harus bisa. Kata-kata yang harus kita tancapkan di pikiran kita adalah saya harus bisa menyusui dan saya pasti mampu untuk menyusui secara eksklusif. Itu yang penting Betul. Kemudian otomatis tingkat pendidikan, karena memang kalau kita ketahui dari tingkat pendidikan itu mempengaruhi bagaimana kita memahami, kita menyaring pengetahuan kita tentang bagaimana ilmu yang kita terima, gimana seperti ASI, manfaatnya, IMD, rawat kebun dan sebagainya, itu juga mempengaruhi kan. Kemudian sikap dan perilaku ibu harus pede. Kalau orang-orang ibu yang melahirkan kan memang di awal-awal dia merasa, ada perubahan dalam tubuh saya, ada fungsi saya sudah berubah, yang dulu saya tidak punya tanggung jawab, sekarang sudah punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Itu memang mempengaruhi sedikit banyak ya. Karena kalau ibu itu cemas itu, makanya ibu kita sebut harus pede, harus tahu support dirinya sendiri paling tidak itu akan mempengaruhi apa? Kalau kita bahagia, itu hormon endorfin kan keluar. Dari situ nanti akan otak belakang kita akan merangsang untuk produksi oksitosin. Yang memang oksitosin itu fungsi untuk mengeluarkan atau produksi untuk asinya, melancarkan produksi asinya. Kemudian ada lagi sih faktor penyakit ya, tapi jarang karena semua sekarang insya Allah yang penyakit yang tanda kutip memang itu imunosupresi itu bisa diberikan ASI dengan kriteria dan pendampingan dari nakes atau dokter-dokter. Kalau yang kena penyakit menular yang tren itu juga bisa dengan teknik-teknik cara menyusui yang benar, maksudnya seperti apa biar dia tidak mengeluarkan kepada bayinya. Kemudian emosional yaitu dukungan dan keyakinan dari ibu sendiri. Kalau faktor eksternalnya sih sebenarnya yang paling mendukung adalah faktor dari pendamping kita. Gitu. Si Dedi kayak apa, supportnya kayak apa. Diperlukan juga kalau memang karena ketika tahu kalau oksitosin banyak keluar di malam hari, support terutama kalau ibu sudah kelelahan. Si Dedi inilah yang nanti malam tuh yang bangun yang aku nyusui saya gitu bang, wah berperan sekali ya. Kemudian untuk mensupport, memberikan bayi kepada ibu itu adalah teknik-teknik awal yang bisa diberikan mensupport ibu, jadi ibu itu merasa dia tidak sendirian dan juga merasa untuk keluarnya endorfin ya nanti juga mempengaruhi pada produksi ASI. Kemudian sosial budaya ini kita lingkungan ya masih sering sih kita dibatasi oleh lingkungan yang mungkin kurang mendukung karena tradisi misalnya putih susu pecah tidak boleh diberikan ASI. Kemudian kita masih dengar, memang kalau ibu-ibu sekarang sudah banyak yang tahu manfaat dari ASI, tapi masih juga ada sih beberapa ibu-ibu yang merasa dia keren kalau dia bisa memberikan suatu produk ASI A yang sering ditayangkan di TV-TV termakan oleh promosi, ternyata anak saya dikasih ini, intelijennya tinggi, padahal enggak, itu sebenarnya kembali lagi tetap ASI adalah yang
terbaik. Kemudian dukungan dari fasilitas ya, kalau sekarang semua rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, semua pihak terkait pasti akan mendukung berjalannya pemberian ASI secara eksklusif. Iya, betul banget. Jadi semua faktor itu sangat mempengaruhi satu sama yang lain ya. Kalaupun pemerintah sudah memberikan tempat, ini nih tempat menyusui gitu, nggak dimanfaatkan juga percuma juga gitu ya. Nah, aku tertarik sama tadi nih disampaikan ada mitos bahwa puting susu yang pecah itu tidak boleh dipakai untuk menyusui karena itu kadang-kadang mengandung racun. Dulu pernah saya sempat terdengar seperti itu. Kagetlah saya karena dalam posisi seperti itu ya. Tapi karena kita yakin aja, fine-fine aja gitu ya, tetap aja diberikan gitu. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan orang zaman dahulu itu tidak selamanya benar. Kadang-kadang itu membuat ketakutan-ketakutan dalam diri kita sehingga program memberikan ASI eksklusif itu tidak berhasil 100%. Nah, tadi nih, kadang-kadang juga seorang ibu muda itu ya, tadi Mbak Rata sampaikan kalau perasaannya atau pikirannya stres, itu produksi ASI juga akan menurun gitu ya. Dan kadang-kadang ketika stres pun, itu pemberian ASI pun posisinya juga nggak akan berhasil dengan bagus gitu kan. Kadang-kadang pikiran udah nggak enak, posisi juga nggak nyaman, si bayi sudah menangis, ternyata itu juga mempengaruhi gitu loh. Nah, atau mungkin bisa dijelaskan juga nih pada kesempatan siang hari ini, cara menyusui yang benar atau teknik menyusui yang benar, walaupun tanpa praktek gitu ya, harus praktek gitu ya. Betul, oke. Oke, sebenarnya keberhasilan menyusui itu juga ada teknik, dipengaruhi juga dengan teknik menyusui yang padan benar. Di mana di situ ada disebut dengan posisi bayi dan pelekatan. Posisi bayi di sini diartikan bahwa seperti apa sih posisi bayi itu menempel ke badan ibu. Oke. Ada beberapa posisi bayi ya yang bisa kita ikuti dalam teknik menyusui. Yang pertama itu cradle hold, yaitu klasik lah yang seperti kita lihat di mana-mana kalau ibu menyusui, di mana pakai tangan kiri. Kadang kita, kenapa sih orang kok nyaman pakai tangan kiri daripada tangan kanan? Karena memang bayi sendiri itu senang di sebelah kiri karena dia tuh seirama, dia di dalam perut kan detak jantung gitu kan. Seperti itu analoginya. Kemudian saat dia di sebelah kiri itu dia juga mendengarkan detak jantung pada saat dia seperti di dalam perut ibunya. Betul. Mungkin lebih asik di sebelah kiri, mungkin seperti itu. Cara klasik ini memang sudah sering hampir semua orang tahu ya, hanya yang perlu kita pahami, posisi seperti apapun harus ada satu garis lurus, artinya posisi itu antara telinga, lengan bayi dan kaki itu harus membentuk satu garis lurus, sehingga apabila posisi itu bagus nanti dia hidung bayi tidak akan tertutup, badannya tidak akan menghalangi proses menyusui. Kemudian ada yang namanya crossover hold. Jadi posisinya kalau tadi tangan kiri atau tangan kita yang menyangga bayi, tapi kalau crossover hold ini berbeda. Jadi tangan yang bersampingan dengan letak kepala bayi itu yang memegang. Jadi kayak gini. Oh, gini. Satu. Kalau misalnya gini tuh satu gini kepala, kemudian tangan kita yang sesuai dengan letak posisi bayi itu yang menyangga badan bayi. Kemudian kita seperti itu ya. Kemudian adanya foot hold. Foot hold itu kayak kita ngempit dompet. Ini kan? Iya, tapi ini bukan dompet ya. Iya. Kepalanya bayi gitu ya. Kan kita pegang football, bola gitu ya. Karena ini bisa sering kita pakai itu pada kasus-kasus ibu yang sesar. Karena dia kan kesakitan. Jadi bisa membantu posisi ibu untuk mempermudah dia dalam memberikan ASI-nya, menyusui. Dan pada bayi yang kembar, jadi kanan kiri bisa otomatis kanan kiri gitu ya. Kemudian ada lagi yang posisi yang paling nyaman bagi ibu ya, posisi jagong atau posisi begadang itu ya paling nyaman itu adalah posisi sambil tiduran. Lagi miring, tapi tetap ya kita jaga posisinya. Yang jelas tadi telinga, lengan, kaki harus lurus itu tadi. Kemudian ada reclining, ini yaitu posisi di mana lebih mendekatkan kita ke bayinya, di mana mungkin ibu bisa lepas baju seperti IMD, bayinya kita taruh di atas, bayinya tidur di atas. Itu memang beberapa posisi yang memang bisa jadi pilihan ibu-ibu untuk menyusui.
Berarti terlentang di atas kok gitu ya? terlentang? Tengkurap. Tengkurap. Oh, Iya, terlentang. ya, Tengkurap ya, tengkurap. Tengkurap gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, betul. Oh, gitu. Diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi semua dengan catatan ya, artinya bayinya sehat, ibunya juga posisi miring yang jagung atau senyaman tadi yang tidur itu jangan sampai ibunya tiduran dan juga jangan sampai hidungnya tertutup. Karena ibunya juga harus terjaga, jangan sampai ibunya tiduran. Ibunya ketiduran nanti malah bayinya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau dari posisi bayi sekarang ada lagi yang namanya pelekatan, yaitu posisi puting yang masuk ke dalam mulut ibu. Ada beberapa sih teori yang menyebutkan yang amuba atau kalem ya. Kalau itu singkat dari cincin adalah dagu. Jadi dagu diusahakan menempel di payudara. Betul. Sehingga hidung tidak tertutup. Jadi sebelum kita memasukkan, kita pegang payudara. Posisinya pegang enggak? Kita jepit ya. Yep. Kalau kita sering lihat ibu-ibu tuh pasti tangannya menggunting. Jadi jari telunjuk dan jari tengah itu pasti akan menekan di daerah puting atau di daerah hitam-hitam atau kita sebut tanah lama. Sebenarnya nggak seperti itu, tapi tangan kita bentuk huruf U. Jadi kita sanggah payudara. Kita sentuhkan ujung puting kita ke hidung, dengan otomatis nanti bayi itu akan mencari dan dia akan menengadahnya, sehingga itu menyebabkan puting itu akan nempel di langit-langit bayi tersebut. Dan itu nanti akan membantu proses dia memerah asinya. Karena memang prinsipnya yang disusu atau yang diminum asi menyusui itu bayinya itu tidak di puting, tetapi di daerah yang hitam-hitam. Di sebagian daerah hitam itu harus masuk, malah 2/3 bagian harus masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian yang itu ya areal bagian bawah tadi masuk lebih banyak ya, sudah dari bagian atas. Kemudian lips, mulut bayi itu harus terbuka lebar, nggak boleh seperti, coba kita bayangkan aja. Kalau saya gambarkan gini, kalau pada ibu-ibu yang paling mudah, kita dengan pasangan kita, kalau kita ciuman lah, eling ya, kita ciuman nggak mungkin ya kita mencucu gini aja, kan nggak nyaman. Sama dengan bayi memasukkan mulutnya, putih susu dimasukkan ke mulut bayi harus terbuka lebar. Jadi kita juga tidak boleh bayinya terus masih mingkem, kemudian itu payudara kita paksakan, terus nggak boleh, ada bayi trauma, ini seperti itu ya. Kemudian mulutnya juga harus terbuka lebar, di bawah harus lembut. Itu memang tadi posisi bayi dan pelekatan itu memang juga menunjang dalam proses keberhasilan untuk menyusui. Wow, ternyata banyak sekali ya teknik-teknik yang bisa kita pelajari walaupun nggak bisa dipraktekkan gitu ya. Tadi penjelasannya sangat luar biasa, saya berimajinasi gitu ya. Tadi sih pengen bawa boneka, tapi kan ini cerita ya. Tapi masuk Mbak, masuk. Jadi ternyata seperti itu gitu loh. Bahkan ada teknik-teknik yang mungkin masih salah ya, tadi seperti tangan menggunting yang harusnya huruf U kayak gitu kan. Ini dulu masih sempat gitu ya dilakukan. Oke, nah kalaupun teknik menyusui tadi sudah diceritakan nih ya, panjang lebar tadi, pokoknya pas banget gitu ya, itu teknik bisa dipakai oleh semua ibu-ibu, nyamannya yang mana pakai dah gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ASI itu bisa keluar melimpah nih Mbak? Apakah kita harus mengkonsumsi sesuatu atau harus dengan posisi tertentu kayak gitu supaya ASI itu bisa super duper gitu? Banyak sih sebenarnya teknik, di samping teknik tadi ya, mungkin juga ada cara-cara bagaimana kalau ASI-nya melimpah. Memang tidak pada ibu-ibu yang kurus, gemuk, puting susu kecil, puting susu besar, bentuk payudara besar, karena yang besar itu sebenarnya ada lemak ya, tapi bukan jaringan untuk produksi ASI. Kalau produksi ASI kan semuanya sama, hanya itu terbungkusnya aja yang beda. Itu sebenarnya semua bisa kok intinya menyusui bayinya dengan baik. Kalau takut apa sih sebenarnya, ini kenapa sih kok nggak keluar, punya banyak faktor ya. Kita seharusnya kalau ibu itu harus punya rasa happy tadi ya, senyumlah, komunikasi dengan bayinya. Kalau memang bayinya ada masalah itu terpisah dengan melihat foto bayinya atau suara tangis itu juga dengan diperak itu juga bisa membantu produksi ASI-nya banyak. Kemudian bisa juga kita ketahui kalau produksi ASI itu sudah dimulai sejak usia kehamilan 16 sampai 20 minggu ya, disebut dengan laktogenesis yang awal. Itu memang sudah terproduksi, tapi
karena adanya hormon-hormon yang mempengaruhi, yang menghambat dia keluar, akhirnya belum bisa dikeluarkan. Kemudian pada saat nanti bayi itu keluar, plasenta keluar, ada namanya hormon progesteron yang sudah menurun, itu akan membantu keluar, nanti akan muncullah hormon oksitosin yang akan memproduksi ASI, terutama ASI nanti akan terproduksi maksimal 3 kali 24 jam, 6 sampai 4 jam tuh kita yakin kalau memang mau menetei dengan bayinya posisinya benar, minimal 8 sampai 12, 2 sampai 3 jam itu kita melatih bayi untuk netei, karena misalkan itu akan merangsang hari itu produksi ASI-nya. Kemudian kita tidak boleh membatasi, artinya kita harus mengenal sih tanda-tanda bayi ini butuh ASI dan sebagainya, dan intinya atlet atau on demand dari ASI, bayi berhak untuk mendapatkan ASI sesuka dia. Ya. Kemudian tapi kita juga harus tahu tanda-tanda bayi itu kenyang, tanda-tanda dia lapar dan sebagainya, kita juga harus tahu. Kemudian kita tahu juga bahwa produksi ASI itu sama dengan mobil, ibarat kalau mobil kan butuh bahan bakar, Mbak. Oke, kalau produksi ASI kita tidak mungkin kan hanya menyusui aja tapi kita tidak ada bahan bakarnya. Jadi ibu juga harus mengkonsumsi gizi yang seimbang, artinya untuk karbohidrat, lemak itu harus ada. Kemudian untuk yang menyalurkan, katakanlah kalau bensin itu untuk berjalannya, tapi ada yang menggerakkan mesin, itu bisa diperoleh juga oleh ibu-ibu hemat makanan, tapi yang banyak mengandung protein serta mikronutrien dan lain bisa kita dapatkan dari mana? Dari buah-buahan, dari sayuran, seperti itu. Kemudian bahwa kita juga harus tahu ya, dari ibu-ibu yang bermacam-macam karakter itu sebenarnya semua ASI-nya itu memang berkualitas semua, nggak ada katakan ASI nggak berkualitas, enggak, semuanya berkualitas, hanya dibutuhkan memang tadi bahan bakar dan sebagainya yang harus terus kita konsumsi ya, dikonsumsi oleh ibu tadi. Terus sebenarnya ibu juga nggak perlu khawatir kalau ASI tidak mencukupi dan sebagainya, itu nggak perlu khawatir karena memang di awal-awal ibu melahirkan itu produksi pasti akan sedikit sesuai dengan kapasitas lambung bayi juga. Kalau hari pertama itu seperti keluarga kecil, ada butuh sekitar berapa cc itu aja untuk mencukupi kebutuhan. Dan juga Allah itu menciptakan dalam tubuh bayi itu ada yang namanya glikogen atau lemak coklat. Dia bisa kalau pada bayi sehat dia bisa mencukupi sampai ASI bisa keluar. Jadi nggak perlu kita. Nah itu harus ada didukung dari siapa ya tadi, sisi kita dan keluarga. Karena memang yang sering itu nyun sewu ya, orang-orang yang sudah sepuh itu sering ngesak dan sebagainya, komitmen itulah yang memang perlu kita jaga. Kemudian nyusu itu memang suatu cara yang alami ya, jadi ibunya juga harus butuh belajar dan bayi itu juga harus belajar. Dan minimal memang pada trimester ketiga kehamilan ibu itu harus sudah kontak dengan tenaga kesehatan. Jadi biar ibu, tidak hanya ibu yang pasangan atau mungkin nanti siapa sih yang akan merawat bayi itu kita informasikan. Jadi ibunya tidak galau, artinya pada saat nanti ibu melahirkan, apa yang dilakukan, masalah apa yang terjadi pada saat nanti dia mau menyusui, penanganan awal seperti apa, mereka sudah tahu. Jadi oh iya dia aja memberikan ASI-nya. Kemudian minum juga perlu ya. Kalau dulu kita dibatasi, mungkin zaman dulu minum dibatasi, kalau sekarang enggak, bebas, minimal 2 sampai 3 liter per hari agar produksi ASI juga bagus terlancar. Kemudian kalau Bu gimana Bu? Kalau booster ASI bisa, booster ASI bisa dilakukan secara alami atau dengan konvensional. Alami bisa kalau kita orang tua sering makan daun batu, kemudian kacang-kacangan, yang penting jangan bertambah soda ya. Kemudian almond, susu almond bisa itu juga, ikan gabus itu bisa kita konsumsi juga. Atau mungkin kalau ragu masih belum tercukupi, mungkin ada rekomendasi sih minum minuman suplemen yang direkomendasikan oleh para dokter. Dan yang terakhir yaitu mungkin pijat oksitosin ya. Itu memang sangat membantu sih. Apalagi kalau pijat oksitosinnya bisa dilakukan oleh pasangan kita, jelasnya itu ada support. Dan itu beberapa yang bisa membantu untuk menambahkan produksi ASI. Iya, jadi konsumsi dari ibu hamil itu benar banget.
kalau kita menyalurkan juga harus disalurkan gitu. Dapat saluran juga gitu. Oke, 102,5 Radio Madani FM masih bersama Valeria di Lintas Siar Jalan Teguh nomor 48 Bojonegoro. Masih bersama Bincang Sehat dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, jadi segala permasalahan itu bisa dikonsulkan gitu ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu risau dulu atau ibaratnya apa ya, galau gitu ya. Wah ini kok begini nih, akhirnya jadi stres malah nggak keluar gitu ya. Jadi santai saja, segala sesuatu tuh pasti ada pemecahannya gitu. Jangan khawatir kalaupun kamu ibu-ibu muda menghadapi masalah tentang persusuan ini gitu ya. Bisa menghubungi konselor nih ya, Mbak Ratna di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke Mbak Ratna, kayaknya nih kita sangat banyak yang bakal kita bahas, namun karena waktu juga gitu ya terbatas, mungkin suatu saat nanti kita bisa kembali lagi membahas tentang masalah menyusui ini lebih lanjut gitu ya. Nah, sebagai closing statement nih, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu yang ada di luar sana. Oke, kalau pesan saya sih, kita tahu bahwa ASI itu adalah hak dari Betul. jadi setiap bayi itu punya hak untuk mendapatkan ASI. Tergantung dari komitmen hidup dan pasangannya. Jadi faktor lingkungan, faktor dari lingkungan itu berperan terhadap keberhasilan dalam menyusui, di samping perlu adanya pendampingan dari seseorang yang mungkin lebih mengetahui tentang teknik, tata cara, dan bagaimana menangani masalah-masalah dalam menyusui. Dan juga apalagi sekarang ini dalam waktu pekan ASI, kita tahu ini diperlukan untuk pemberian ASI pada ibu-ibu yang bekerja ya, dimana sekarang agak ada perjuangan dari para konselor untuk mendapatkan hak ibu dalam menyusui untuk mendapatkan ASI secara eksklusif 6 bulan. Nah, sesuatu banget bagi seorang ibu yang bekerja itu bisa memberikan ASI, apalagi dia ASInya sampai 6 bulan, itu adalah seorang sosok wanita yang wonder woman, karena memang banyak sekali faktor tekanan dari tempat bekerja, kemudian faktor-faktor yang lain, lingkungan, stressing, kemudian faktor yang tidak mendukung karena kesibukan bekerja dan sebagainya. Tapi kalau memang ibu itu bisa memberikan ASI sampai selesai, itu adalah buat seorang wanita yang wonder woman. Dan jangan putus asa juga bagi ibu-ibu, tetap sangat semangat selalu memberikan ASI-nya dan selalu menghasilkan ASI untuk bagi setiap bayi. Karena ASI adalah yang kita. Oke, waduh, ini kayaknya bikin terharu gitu ya, termewek-mewek gitu. Karena memang seorang wanita itu yang bisa dikenang, seorang perempuan itu adalah saat dia memberikan hadiah yang berharga. Dan hadiah sendiri itu sebenarnya berharga itu apa sih? Ya itu saat kita memberikan ASI pada, karena dengan ASI tumbuh kembang bayi sehat, angka stunting angka kejadian stunting akan menurun, dan nanti juga masa depan negara kita juga otomatis, dan harapan kita pada anak kita insya Allah bayi akan tumbuh sehat, perkembangan otak baik, dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan Betul, seperti itu. itu dia. Jadi mungkin ibu-ibu yang ada di luar sana yang ketika pertama-tama tidak berhasil menyusui, terus kemudian mendapat edukasi semacam ini jadi kangen gitu ya. Ternyata kedekatan saat menyusui itu berpengaruh gitu loh. Jadi pengen menyusui lagi gitu ya. Usia sudah tidak mengizinkan. Oke. Oke, Mbak Ratna, terima kasih banyak sudah hadir di Radio Madani FM memberikan edukasi seputar masalah menyusui. Semoga saja di dalam waktu dan kesempatan bisa memberikan informasi lagi seputar kesehatan tentu saja ya. Oke, Insan Muda Madani, terima kasih atas kebersamaannya. Usai sudah pertemuan kita untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.